Shalom Bapak Ibu Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam program Morning Call GPIB Selasa 1 Juni 2021. Perkenalkan, saya Pendeta Ingkiri Wangberti Pariangan Tambunan. Saya adalah Pendeta Jemaat GPIB Bethesda Marau, Kalimantan Barat, Bajem Elim Putaran, Pospelkes Silo Jemayas, Pospelkes Batu Payung, dan Sektor Sungai Yordan Langsat. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, yang kami sapa dan kenal di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami di pagi hari ini. Sehingga kami dapat bangun di pagi hari ini dengan nafas hidup, dengan kekuatan yang datangnya daripada Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini sebelum kami melakukan berbagai aktivitas kami sepanjang hari ini, kami ingin mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari kitab Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon curahan Roh Kudus-Mu senantiasa berkarya ada dalam kehidupan kami, sehingga firman Tuhan ini senantiasa menjadi pedoman, menjadi penuntun dalam hidup kami, untuk semakin dekat kepada Tuhan, untuk semakin mengenal Tuhan, dan melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada saat ini sesuai dengan SBU bacaan pagi dari Ulangan pasalnya yang ke-28. Ulangan pasalnya yang ke-28, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan yang ke-6 yang menyatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Demikianlah pembacaan firman Tuhan saat ini. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan hari lepas hari. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Saya berharap Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, yang sehat, dan selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Tema kita pada saat ini yaitu berkat Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perlu kita pahami bersama bahwa hidup ini adalah sebuah pilihan. Memilih menjadi pribadi yang melanggar aturan tentu akan menghadapi yang namanya konsekuensi. Tetapi memilih untuk menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan pasti akan mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya dalam perikop kita pada saat ini, Ulangan 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Perikop ini mau menggambarkan bagaimana Allah berkerinduan agar bangsa Israel tetap taat dan setia kepada Tuhan, mematuhi segala perintah Tuhan dan ketetapan Tuhan. Dan disitulah mereka akan mendapatkan berkat dari Tuhan dan menjadi bangsa yang taat dan setia kepada Tuhan. Melalui Musa dalam pembacaan kita, bangsa Israel diminta untuk setia, taat, menyembah Tuhan, setia dan taat untuk mematuhi segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dan sebagai upahnya mereka akan diberkati oleh Tuhan. Mereka akan mengalami yang namanya berkat Tuhan
Kalau kita lihat dalam pembacaan kita di ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat upah dari berkat Tuhan itu. Di ayat yang ketiga, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Itulah upah ketika bangsa Israel taat dan setia menyembah Tuhan. Dengan kata lain bahwa hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Allah akan mendatangkan berkat bagi mereka yang setia dan berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop kita pada saat ini kita belajar beberapa hal untuk kita renungkan dan aplikasikan dalam hidup sehari-hari. Hal yang pertama, kita belajar bahwa berkat Tuhan itu akan datang bagi mereka yang taat dan setia kepada Tuhan. Tetapi bagi mereka yang melanggar aturan, mereka yang selalu berbuat dosa, berbuat kejahatan, mereka akan menerima konsekuensi dari apa yang mereka telah perbuat. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih untuk taat dan setia kepada Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita, yang telah mengasihi kehidupan kita, maka berkat Tuhan akan selalu melimpah dan bersama-sama dengan kita. Hal kedua, kita belajar bahwa menjadi orang pilihan Allah itu harus hidup dalam cara pandang Allah, bukan cara pandang manusia atau logika manusia. Sebagai orang pilihan Allah yang telah ditebus, marilah kita hidup dalam cara pandang Allah, bukan dalam kepentingan diri sendiri, bukan dalam cara berpikir manusia. Hal ketiga, kita belajar bahwa berkat Tuhan itu bukan saja uang atau materi, tetapi firman Tuhan yang masih kita dengar saat ini, alam semesta di sekitar kita, kesehatan, keberadaan orang yang kita kasihi, orang yang kita cintai, bahkan masalah-masalah yang kita hadapi, yang kita alami, itulah berkat Tuhan. Oleh karena itu, hayatilah berkat Tuhan itu dalam kehidupan kita sendiri. Sekalipun masalah pergumulan menjadi bagian dalam kehidupan kita, tetapi dalam 1 Korintus 10 ayat 13 mengatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kemampuan manusia. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada setiap orang yang berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, setiap masalah, persoalan, hadapilah bersama dengan Tuhan. Andalkanlah Tuhan, sehingga kita mampu melewati persoalan demi persoalan dengan bersandar kepada Tuhan. Hal keempat, kita belajar bahan yang kita terima sampai saat ini harus kita bagikan, harus kita salurkan kepada banyak orang, dan melalui cara hidup, pola hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi pribadi, menjadi keluarga yang menahan berkat Tuhan, yang kita menyimpan untuk diri kita sendiri, kepentingan diri kita sendiri. Tetapi biarlah berkat Tuhan yang telah kita terima sampai saat ini, mari kita salurkan, mari kita berikan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, sehingga kehidupan kita sebagai umat pilihan Allah, sebagai orang yang beriman kepada Allah, senantiasa diberkati, senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Hal terakhir, hal yang kelima, kita belajar bahwa hanya Tuhanlah yang membuat kita layak, dan Tuhan tidak pernah mempermalukan dan mengecewakan kehidupan kita. Itulah berkat yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang Tuhan masih memberikan nafas hidup sampai saat ini. Itulah berkat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, marilah mengawali seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini dengan cara menghitung berkat Tuhan, dengan cara melihat dan memahami berkat Tuhan yang sangat luar biasa yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kita. Ingatlah dalam lirik lagu Hidup Jemaat 439,
Di situ dikatakan, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, niscaya kau kan kagum oleh kasih-Nya. Marilah hitung berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Mari terus bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal, sehingga apapun keadaan hidup kita, kita dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Dan jangan lupa menjadi berkat dari hidupmu, waktumu, keluargamu, dan semua yang ada pada kita, sehingga nama Tuhan layak selalu dipuji dan dimuliakan. Bapak Ibu Jemaat yang diberkati Tuhan, secara khusus dalam masa pandemi COVID-19 saat ini, marilah kita menjadi pribadi yang taat dan setia kepada Tuhan, dengan terus beribadah, dengan terus berdoa dan membaca Alkitab. Itulah kekuatan iman kita. Sekalipun kita masih dihadapkan dengan pandemi COVID-19 yang terkadang mengkhawatirkan, mencemaskan kehidupan kita, tetapi biarlah firman Tuhan itu meneguhkan iman kita, menghibur, mengingatkan kehidupan kita untuk selalu bersandar, untuk selalu berharap dan mengandalkan Tuhan setiap hari, setiap waktu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Di dalam kasih-Mu ya Allah, kami mengucap syukur untuk nafas hidup, kesehatan, kekuatan yang Tuhan masih anugerahkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk sapaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami baca dan kami renungkan. Kami belajar untuk menjadi pribadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, karena disitulah berkat Tuhan akan tercurah dalam kehidupan anak-anak Tuhan yang bersandar pada Tuhan. Terima kasih banyak Bapa untuk benaran firman Tuhan yang telah menyapa kami. Dan biarlah ketika kami menjalani kehidupan kami, aktivitas kami sepanjang hari ini, kami selalu taat dan setia melakukannya, dan semuanya itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan Allah yang bertata dalam kerajaan surga, pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan yang mengikuti program Morning Call GPIB saat ini. Tuhan berkatilah kami semua dalam kami beraktivitas, beri sehat dan kuat. Berikanlah kepada kami umur panjang, hikmat dan kebahagiaan. Biarlah kami dapat melakukan semua tanggung jawab kami ini dengan takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Hamba-Mu berdoa untuk fungsionaris Majelis Sinode GPIB dalam menjalani tugas tanggung jawabnya. Tuhan berkati dan sertai seluruh apapun yang dilakukan dan dikerjakan. Begitu juga dengan seluruh jemaat GPIB yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan berkatilah umat-Mu, berkatilah gereja-Mu ini, GPIB. Biarlah gereja-Mu ini tetap menyuarakan suara kenabian yang berasal dari Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu ini senantiasa menghadirkan damai sejahtera Allah dimanapun gereja-Mu berada. Hamba-Mu berdoa untuk bangsa dan negara kami, para pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden beserta jajaran yang ada, pemerintahan dari pusat sampai dengan ke pelosok, dokter, suster, relawan yang berada dalam garda terdepan dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan berkatilah mereka semua bersama dengan seisi rumah tangga mereka. Beri sehat dan kuat, berikanlah umur panjang, berikanlah hikmat-Mu sehingga mereka semua dapat melakukan tugas tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Secara khusus juga berkatilah distribusi vaksinasi yang saat ini sedang berjalan juga. Tuhan berkati, berikanlah kelancaran dan kemudahan sehingga kami semua masyarakat Indonesia dapat memperoleh vaksin dengan baik. Terima kasih banyak Bapak. Seluruh kegiatan kami, seluruh kehidupan kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, selamat beraktivitas. Jangan lupa ketika hendak beraktivitas keluar rumah dengan mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah, dengan menjaga jarak, dengan mencuci tangan dengan bersih, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas, sehingga kita semua dapat terhindar dan terbebas dari pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa bersama dan berserta dengan kita semua.